Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Teni, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi. Hari ini saya ingin membahas mengenai term dalam logika dan logika fallacy. Dalam logika, term adalah sebuah kata atau kumpulan kata yang digunakan untuk mewakili pernyataan dari sebuah konsep atau ide. Berfungsi sebagai subjek atau predikat untuk membentuk proposisi logika. Tiga macam term dan contohnya adalah sebagai berikut. Satu, berdasarkan cakupannya terdapat term universal, singular, particular, dan kolektif. Universal merujuk pada seluruh anggota kelas atau kategori yang sama, misalnya manusia. Singular merujuk pada satu individu atau objek saja, contohnya Joko. Particular merujuk pada sebagian anggota kelas atau kategori, contohnya dalam kalimat beberapa murid. Term kolektif merujuk pada kelompok atau kumpulan objek yang dianggap sebagai satu kesatuan, contohnya tim basket. Dua, berdasarkan maknanya terdapat term konkret, abstrak, positif, negatif, dan private. Konkret merujuk pada benda atau objek yang nyata dan dapat dirasakan dengan panca indera, contohnya pohon. Term abstrak merujuk pada konsep dan ide yang tidak dapat dirasakan secara fisik, contohnya kalimat keadilan harus ditegakkan. Term positif, istilah yang menyatakan adanya kualitas sifat atau atribut tertentu, contohnya manusia adalah makhluk hidup. Term negatif yang merupakan kebalikan dari term positif. Term private merujuk pada tidak adanya suatu sifat atau atribut yang seharusnya ada pada benda atau objek tersebut. Contohnya adalah orang itu buta. Tiga, berdasarkan sifat terdapat term konotatif yang memiliki arti taman atau konotasi selain arti utamanya, yang contohnya rumah yang juga melambangkan keluarga, atau term non-konotatif yang memiliki arti yang jelas dan spesifik, tanpa menyertakan makna tambahan. Contohnya kata-kata tentara. Berikutnya logical fallacy. Logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam logika atau penalaran yang menyesatkan, memaksakan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya yang walaupun tampak meyakinkan, membuat argumen menjadi tidak valid atau tidak bisa diterima nalar. Kemampuan untuk berpikir secara jernih dan bijak sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kesesatan berpikir dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak tepat, mempengaruhi hubungan sosial, dan bahkan merugikan kesejahteraan mental. Oleh sebab itu, kita perlu menghindari sesat pikir dengan cara memahami prinsip-prinsip sesat pikir, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, menjaga emosi dan bias pribadi, terbuka terhadap pembaharuan informasi, dan tetap fokus pada logika dan bukti yang kuat. Dengan memahami hal tersebut, kita bisa membangun pemikiran yang rasional dan kritis dan menghindarkan kita untuk terjebak dalam penalaran keliru. Sekian dan terima kasih.